Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan MN Kahmi, Koordinator Korpres Kahmi, Bang Doli Kurnia, dan yang terhormat Sekjen MN Kahmi, Bang Manimbang Kahriyadi. Yang terhormat atas dan yang terhormat keynote speaker Ketua ICMI Profesor Dr. Arif Satria SPMSI, dan yang terhormat kepada Ketua Panitia serta seluruh alumni Himpunan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul meskipun dalam forum virtual ini, dan karena nikmat-Nya lah juga kita bisa tetap tercurahkan nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa meneladani bagaimana akhlak, bagaimana syiar-syiar Islam bisa tersebar dari ujung Arabia hingga penjuru dunia. Dan semangat beliaulah juga salah satu motivasi bagi para alumni Himpunan Mahasiswa Islam untuk mensyiarkan bagaimana Islam, keindonesiaan, dan kemahasiswaan yang progresif itu tetap tersiarkan di seluruh belahan dunia. Islam yang moderat, Islam yang selalu berhubungan dengan kemodernan. Salah satu juga alasan dari MN atau khususnya wilayah Australia dan New Zealand untuk berkumpul dan menyatukan visi dan menyiarkan Islam yang diajarkan di Himpunan Mahasiswa Islam. Saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, disusul acara yang kedua laporan ketua panitia, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne HMI sebagai runtutan acara yang ketiga, sambutan menempati acara yang keempat, dan yang acara yang kelima adalah keynote speaker, dan acara yang kelima forum diskusi dan halal bihalal, dan acara yang terakhir penutup dan doa. Mari kita buka acara pada malam hari ini atau sore hari ini di waktu Indonesia dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yakni Ketua Panitia. Acara yang kedua yakni sambutan Ketua Panitia, dalam hal ini akan disampaikan oleh Kanda Abadi Tholib. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf karena kesalahan teknis. Memang sesuai biasanya di Himpunan Mahasiswa Islam memang ada pembacaan Al-Quran dulu, kemudian himne HMI dan lagu Indonesia Raya. Oke, diralat. Untuk acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne HMI. Itu waktunya kami persilahkan. Indonesia.
Terima kasih kami ucapkan, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan dari Ketua Panitia. Dalam hal ini akan disampaikan Kanda Abdi Tholib, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa husni ibadatik.
Sebelumnya, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua bisa bertemu dengan Ramadan yang selanjutnya. Yang saya hormati ada Kanda Doli Kurnia selaku Korpres MNKHMI dan juga Kanda Manibang Karyadi selaku Sekjen MNKHMI, dan turut hadir pula pada kesempatan ini ada Kanda Profesor Arif Satria selaku Rektor IPB University dan juga sekaligus Ketua ICMI Pusat. Dan hadir pula di tengah-tengah kita ada Kanda Muhammad Najib. Saya biasa panggil beliau ini Kanda karena ini adalah sapaan akrab kami di HMI. Beliau perwakilan dari Dubes KBRI di Canberra selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Canberra. Dan turut hadir pula di tengah-tengah kita ada Kanda Bambang Susanto dan juga ada Bang Wanton Saragi berserta kawan-kawan semuanya yang hadir di sini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Halal Bihalal persiapan MP KHMI Australia dan New Zealand. Sebelumnya, alangkah baiknya saya izin memperkenalkan diri. Saya Abadi Talib yang berasal dari Pandeglang, Banten. Mungkin Kanda Yunda pernah ke Pandeglang, dan kalau di Jawa Barat itu mereka punya Bandung, kami di Banten itu punya Pandeglang, Kanda. Alhamdulillah, dan saya saat ini berdomisili di Melbourne, Victoria, Australia. Dan kami bersama keluarga sudah berpenduduk tetap, alhamdulillah, dan saat ini kami tinggal di sini. Dan saya pikir karena saya aktif di HMI kurang lebih sekitar tahun 2006, saya pikir alangkah baiknya kami di sini di Australia ini mengadakan silaturahmi, Kanda. Karena ini adalah momentum terbaik. Saya sangat rindu berdiskusi dengan kawan-kawan HMI, bertukar pikiran, apalagi saya pikir di sini para alumni-alumni kami di sini, alumni-alumni HMI yang saat ini berada di Australia, cukup tersebar di beberapa bagian state negara bagian. Jadi kami berharap mudah-mudahan dengan acaranya Halal Bihalal ini, semoga ini menjadi semangat dan juga pemicu bagi kami para alumni HMI ini bisa membentuk suatu wadah. Wadah ini kami ingin berkarya guna memajukan bangsa Indonesia. Karena saya yakin beberapa alumni HMI di sini juga memang ada yang angkatan tahun 90-an, ada juga yang angkatan tahun 2000-an, dan ini memiliki beberapa background yang saya pikir background keilmuan ini alangkah baiknya kita kontribusikan untuk mendukung Indonesia, untuk mendukung kemajuan bangsa. Dan sedikit saya ingin sharing bagi hadirin semuanya yang telah hadir di sini, bahwa Australia ini kurang lebih sekitar 8.000 mahasiswa setiap tahunnya mereka memilih tujuan untuk berkuliah atau menimba ilmunya di Australia. Jadi artinya saya pikir dari jumlah total 8.000 tersebut, masa iya atau 10% atau bahkan mungkin 5%-nya tidak ada kader HMI. Makanya mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini, saya pikir tujuan kami ke depan mudah-mudahan ini menjadi kemaslahatan bagi kita semua. Dan harapannya mudah-mudahan kami para alumni HMI yang berada di Australia ini bisa berkontribusi lebih bagi Indonesia. Mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya teringat betul ada kata-kata dari salah satu pendiri kita, Profesor Lafran Pane. Beliau dalam quote-nya menyebutkan bahwa dimanapun kau berkiprah tidak ada masalah. Yang penting adalah semangat keislaman dan keindonesiaan, itu yang harus kau jaga terus. Mungkin dari saya itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakusa, yakin usaha sampai. Bahagia HMI. Terima kasih atas sambutannya Bang Abadi Tolib. Sambutan selanjutnya dari Ketua Hubungan Luar Negeri MN kami, dalam hal ini Dr.
Dr. Bambang Susanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bang Doli Kurnia, Korpres Kahmi, yang saya hormati Bang Manimbang Kaharyadi, Sekjen Kahmi, Bang Profesor Arif Satria, Rektor IPB dan sekaligus Ketua ICMI, kemudian Bang Nazib Atikbud KBRI Canberra, salam untuk Pak Duta Besar ya, Pak Dr. Sisko dari saya. Kemudian juga pengurus Majelis Nasional Kahmi. Kemudian di sini hadir juga Ibu Profesor Sitjuro. Kemudian Bang Abadi Taib. Terima kasih atas inisiasi yang sangat baik, saya kira ini. Kemudian pengurus perwakilan Kahmi wilayah Malaysia, Turki, dan Eropa Raya, yang Eropa Raya baru saja diresmikan oleh Bang Manimbang Kaharyadi beberapa waktu lalu. Kemudian juga Kanda dan Adinda, anggota Kahmi, dan juga mungkin anggota HMI yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentu saya menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Karena tadi saya disampaikan sebagai Kepala Bidang Hubungan Internasional, tentunya saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, dinamika global dan regional saat ini berjalan begitu cepat. Baik isu-isu regional dan internasional, kemudian isu-isu khusus, baik itu terkait dengan isu politik keamanan global, konflik, proxy war, bahkan juga perang terbuka, ketimpangan ekonomi dan perdagangan, pelanggaran kemanusiaan, dan lain-lain, termasuk juga lingkungan. Jadi menurut saya, bahwa halaman luar atau masalah internasional itu bukan lagi menjadi masalah tersier bagi kita, tetapi bisa dikatakan menjadi prioritas, atau bahkan mungkin menjadi primer. Karena tidak ada satu dinamika nasional di dunia ini atau di dalam suatu negara tidak lepas dari pengamatan atau pengaruh dari dunia kekuatan besar. Ini harus disadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di tataran domestik negara-negara di seluruh dunia ini, terutama negara-negara yang sedang berkembang atau negara-negara berkembang, itu mesti ada pengaruh yang besar dari negara-negara yang berkekuatan besar. Oleh karena itu memang kita harus sadari berbagai aktivitas dan kegiatan yang kita kembangkan atau kita adakan, atau kita mengantisipasi berbagai hal yang ada di dalam negeri, itu mesti ada kaitannya dengan masalah-masalah internasional. Ada benang merahnya dengan yang terjadi di dunia internasional. Rekan-rekan sekalian, tentunya kalau saya menyitir kepada kegiatan hari ini, bahwa diaspora Indonesia di berbagai kawasan dunia ini jumlahnya sangat banyak. Saya kira lebih dari 7 juta orang ya, diaspora kita yang tersebar di berbagai kawasan atau di berbagai negara dunia ini. Tentunya tidak lepas kawan-kawan kita yang dulu menjadi anggota kami, bahkan juga menjadi HMI, dalam anggota HMI dan menjadi anggota kami, itu pasti bersebaran di berbagai kawasan ini. Oleh karena itu sangat penting kita untuk bisa bersilaturahmi, dan ini adalah menjadi modal dasar bagi kita untuk mendapatkan masukan-masukan dari berbagai kawasan tersebut, sehingga Majelis Nasional kami bisa merumuskan satu posisi yang harus kita respon terhadap isu-isu di berbagai kawasan, khususnya di negara di mana para diaspora itu berada. Saya kira saya tidak akan panjang lebar, tapi kita sadari bahwa di dunia Muslim sekarang ini, baik di Timur Tengah dan Afrika, kita ketahui bahwa mulai dari masalah Suriah, kemudian juga Libanon, terutama juga masalah Palestina yang memang sedang hangat-hangatnya, Yaman kali, kemudian juga di Tripoli Libya, di Sudan, di Mali, Afghanistan, dan masalah kemanusiaan di Rohingya, dan Kashmir. Saya kira ini menjadi kebutuhan kita untuk bisa memberikan kontribusi secara moral, memberikan masukan-masukan dan pemecahan hal-hal yang memang tidak mudah ini.
Saya kira dengan pemahaman bahwa masalah internasional adalah intermestik, artinya bahwa internasional dan domestik ini menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Saya harap bahwa kami nasional tidak hanya inward looking atau lihat ke dalam konteks meningkatkan kualitasnya untuk dinamika antara kita, tetapi untuk melakukan penyatuan, bukan hanya sekedar antara kita, tetapi juga antar lembaga-lembaga Islaman bisa melihat kita keluar sebagai prioritas kita untuk bersama-sama memberikan kontribusi perdamaian. Saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan dengan inisiatif Adinda Abadi Talib dan kawan-kawan diaspora Indonesia sebagai anggota kami di Australia, mungkin titip saja kepada Pak Adikbud, Pak Najib, mudah-mudahan kapasitas dan kelebihan-kelebihan para diaspora ini bisa memberikan kontribusi besar kepada tanah air, khususnya kepada umat dan khususnya lagi kepada kami. Demikian dari saya atas nama Majelis Nasional kami, khususnya hubungan internasional. Dalam bidang hubungan internasional, saya akan terus melakukan engagement dengan saudara-saudara, dengan Kanda atau Adinda di berbagai kawasan untuk kita saling komunikasi sehingga kami dapat masukan yang baik untuk memberikan posisi kami dalam isu-isu internasional. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan selanjutnya dari Adikbud RI di Canberra. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Najib. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Mas Arif Satria, mentor saya ini sejak tingkat 1 berkegiatan di kemahasiswaan sampai sekarang. Rektor IPB dan sekaligus Ketua ICMI. Bahkan mungkin beliau nih yang mengirim saya ke Australia ini, jangan-jangan salah satu tujuannya supaya ikut membantu mendirikan majelis perwakilan KAHMI Australia New Zealand. Ini salah satu misinya. Yang saya hormati Dr. Ahmad Doli Kurnia, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Dr. Andes Manimbang Kaharyadi, Sekjen Majelis Nasional KAHMI, Dr. Bambang Susanto, Kabid Hubungan Luar Negeri Majelis Nasional KAHMI, Ketua Pelaksana Kang Abadi. Saya baru tahu kalau sudah jadi permanent resident ya, Kang Abadi di sini ya. Alhamdulillah, Kanda, alhamdulillah. Dan teman-teman KAHMI Australia, New Zealand, juga ada Prof. Zuro tadi. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT pada hari ini dengan semangat baru setelah menyelesaikan 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan, kita bisa berkumpul untuk melaksanakan silaturahmi, melaksanakan halal bihalal. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita selama Ramadan dan menjadikan kita menjadi bagian dari golongan orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, HMI dan KAHMI tentu semua orang tahu ya, bukan sekedar organisasi keislaman dan keindonesiaan yang melegenda, tapi kiprahnya di tingkat nasional, kontribusinya bagi umat dan bangsa itu sudah tidak diragukan lagi. Kalau kita sebut nama aja di Indonesia itu orang-orang di posisi strategis, pasti ada anggota KAHMI di situ. Jadi begitu luar biasanya teman-teman di KAHMI dan kontribusinya yang sangat melegenda di Indonesia. Sebagai organisasi intelektual tentu tidak diragukan lagi KAHMI telah melahirkan banyak sekali pemikir-pemikir di tingkat nasional maupun internasional, dan juga sebagai sebuah gerakan KAHMI juga diisi oleh banyak sekali penggerak-penggerak yang membawa perubahan-perubahan di setiap tempat. Tentu saya berharap hal ini juga bisa berlaku tidak hanya di Indonesia tapi juga di Australia. Jadi atas nama Atas Pendidikan dan Kebudayaan di Australia, kami sangat-sangat
sangat-sangat support, sangat-sangat menantikan juga kiprah dari teman-teman kami untuk bisa membawa nama baik Indonesia di Australia. Pak Rektor dan teman-teman sekalian, data terakhir yang saya terima dari DFED itu mahasiswa Indonesia tahun 2022 yang datang ini sekitar 11.300 orang. Jadi ini sudah mengalami penurunan sebenarnya dari sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi mencapai 19.000. Nah sekarang ini sejak pandemi mengalami penurunan dan sekarang agak naik lagi sedikit 11.300-an. Nah kepada teman-teman mahasiswa baru yang datang itu saya selalu mengatakan kepada mereka untuk senantiasa tidak hanya membawa diri pribadinya, tapi juga berusaha mengenalkan nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat Australia dan juga masyarakat dunia yang ada di Australia. Dan kepada teman-teman Muslim, kepada teman-teman Muhammadiyah, teman-teman NU, dan yang lain-lainnya, saya selalu mengajak kepada mereka itu untuk bersama-sama mengenalkan Islam Indonesia yang rahmatan lil alamin kepada masyarakat Australia, agar kita juga bisa berkontribusi bahwa selama ini kita selalu merasa defensif, wah Indonesia ini ruwet, ada Islam transnasional yang memberikan pengaruh-pengaruh yang memberikan dinamika tersendiri di Indonesia, dan kita selalu merasa kita punya satu nilai-nilai keislaman yang jauh lebih baik, jauh lebih kita katakan acceptable bagi masyarakat dunia, tapi kita belum pernah mengujinya secara serius apakah nilai-nilai keislaman yang kita pahami dan kita pegang, keislaman rahmatan lil alamin yang kita persepsikan itu acceptable bagi masyarakat dunia termasuk juga masyarakat Australia. Jadi ketika kita berada di Australia, saya selalu mengatakan kepada teman-teman Muhammadiyah, NU dan yang lain-lainnya, tentu urusan domestik itu biar diurus oleh teman-teman yang ada di Indonesia. Urusan kita sekarang ini mengenalkan keislaman, keindonesiaan yang rahmatan lil alamin kepada masyarakat Australia, agar masyarakat Australia itu tidak salah paham terhadap Indonesia, tidak salah paham terhadap Islam. Nah ini yang sekarang kita sedang berusaha berjuang membangun branding Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, sebagai negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia yang aman, damai, dengan prinsip-prinsip demokratis yang toleran, dan tentu ini nilai-nilai yang universal bisa acceptable di berbagai negara termasuk juga Australia. Jadi Pak Rektor dan teman-teman sekalian, Januari lalu Lowy Institute, ya Lowy Institute ini salah satu lembaga di Australia, lembaga think tank gitu ya di Australia, dia merilis hasil penelitiannya. Ini yang cukup mencengangkan nih buat saya ya terutama ya, mungkin juga tentu buat teman-teman di KBRI. Jadi Lowy Institute itu melakukan survei terhadap masyarakat Australia, bagaimana persepsi masyarakat Australia terhadap negara-negara lain ya, termasuk di situ Indonesia. Nah, Lowy Institute itu membuat termometer hubungan seberapa dekat masyarakat Australia itu merasa dengan orang dari negara lain, seberapa mereka welcome dengan orang dari negara lain. Nah, dari termometer yang dibuat oleh Lowy Institute itu, ini satu hal yang sangat surprise nih buat saya pribadi. Dan ini menjadi tantangan buat kita semua, terutama juga teman-teman di kami yang ada di Australia dan Indonesia. Jadi di termometernya Lowy Institute itu, masyarakat atau negara yang dianggap sahabat oleh Australia, masyarakat yang dianggap hubungannya dekat dengan Australia, yang masyarakat Australia itu welcome terhadap mereka, itu adalah yang pertama negara Amerika Utara. Dalam hal ini Kanada, United States, ya, Amerika. Kemudian berikutnya Eropa dan lain-lainnya. Nah, kemudian di mana posisi Indonesia? Nah, ini yang sangat mencengangkan. Posisi Indonesia itu ada di klaster bawah
di negara yang paling dianggap tidak bersahabat dengan Indonesia, dengan Australia, dipersepsi oleh masyarakat Australia sebagai masyarakat yang bukan bagian dari friend yang hangat, yang dekat dengan Australia. Indonesia itu ada di klaster bawah yang satu klaster dengan Cina dan Rusia. Coba bayangkan, Indonesia ini secara geografis dekat dengan Australia, dan kita ini adalah negara demokrasi, gitu. Tapi persepsi masyarakat Australia itu kita ini satu klaster dengan Cina dan Rusia, yang di sana tidak ada demokrasi. Nah, jadi ini sedetik pun kini aku tak Maaf, kemut Pak Najib. Oke, ya maaf. Ya, jadi saya tanya kepada teman-teman di Australia, bagaimana Anda bisa memandang Indonesia ini satu klaster dengan Cina dan Rusia, yang Cina itu tidak demokratis, jelas, dan kita ini negara demokrasi yang sama juga dengan Australia. Nah, ini yang unik ya. Jadi kita secara geografis dekat dengan Australia, kita juga merasa bersahabat dengan Australia, tapi persepsi masyarakat Australia ternyata tidak demikian. Nah, ini menjadi tantangan ya, menjadi PR bagi kita untuk membranding Indonesia supaya lebih acceptable. Dan karena kita adalah negara Muslim terbesar di dunia, tentu persepsi tentang Muslim di masyarakat Australia itu juga menjadi sesuatu yang unik ya, yang membuat mereka juga mungkin juga mereka menjadi merasa tidak terlalu dekat dengan kita, walaupun kita adalah di depan pintunya mereka. Nah, ini salah satu tantangan yang menjadi PR bagi kita. Nah, karena itu saya berharap sekali ya teman-teman kami di Australia dan New Zealand ini bisa menjadi bagian ya dari perjuangan kita meluruskan kesalahpahaman masyarakat Australia tentang Indonesia, atau membangun satu persepsi yang benar di masyarakat Australia tentang Indonesia. Nah, inilah kita kontribusikan pemikiran kita, ide-ide kita melalui berbagai aktivitas yang kita lakukan, membantu negara membangun branding yang sesuai dengan keindonesiaan kita, sesuai dengan keislaman kita, yang tentu kita berharap bisa mendekatkan hubungan Indonesia dengan Australia menjadi lebih hubungan yang lebih produktif, baik bagi Australia juga bagi Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan berdirinya Majelis Perwakilan KAHMI di Australia dan New Zealand, ini akan semakin lengkap organisasi-organisasi keislaman Indonesia di Australia yang bisa berkontribusi untuk membawa Indonesia ke masyarakat Australia ini menjadi lebih welcome, menjadi lebih acceptable. Dan saat ini saya laporkan juga, alhamdulillah sejak Januari kemarin itu teman-teman Muhammadiyah sudah memulai sekolahnya ya, Muhammadiyah Australian College ya, sudah rekrutmen mahasiswa dan sudah mulai, dan alhamdulillah itu bisa diterima dengan baik di Melbourne dan mendapatkan sambutan yang cukup baik juga. Mudah-mudahan itu juga bagian dari kontribusi kita, dan teman-teman kami di Australia dan New Zealand juga bisa sama-sama berkontribusi pada hal yang sama. Mungkin itu, selamat berhalal bihalal. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk masukan dari dan sambutannya dari Pak Muhammad Najib sebagai atas Dikbud dari RI di Canberra. Susunan acara yang selanjutnya adalah sambutan dari koordinator Presidium MN KAHMI sekaligus membuka acara halal bihalal pada malam hari ini. Dalam hal ini akan disampaikan oleh koordinator MN KAHMI Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SIMT,
Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang sama-sama kita hormati Presidium Majelis Nasional Kahmi, hadir di sini Profesor Siti Zuhro, kemudian Sekjen Majelis Nasional Kahmi Manimbang Karyadi, kemudian Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Dr. Bambang Susanto, kemudian Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Kedutaan Indonesia di Australia, kemudian Bapak Muhammad Najib, kemudian tentu yang sama-sama kita banggakan Rektor Institut Pertanian Bogor yang juga adalah Ketua Umum ISMI Pusat Profesor Dr. Arif Satria, kemudian Ketua Rayon Pejambon Pak Wanton Saragi, Ketua Panitia acara Halal Bihalal Majelis Perwakilan Kahmi di Australia New Zealand Adinda Abadi Said Talib, dan bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat-sahabat, adik-adik yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentu di bulan Syawal ini saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullum an bil khair. Mohon maaf lahir dan batin. Juga kita tentu pertama mengucapkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan hidayah pada semua sehingga kita pada hari ini masih bisa bersatu rahim. Juga tak lupa senantiasa kita sampaikan salam dan salat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tentu kita semua berbahagia bahwa hari ini kita bisa setidaknya mendapatkan data baru bahwa kita punya anggota keluarga besar Kahmi HMI yang ada di Australia dan New Zealand. Saya kira perkembangan organisasi manapun di dunia ini sekarang yang juga tentu punya ekspansi di luar negaranya, ini adalah suatu keniscayaan. Karena memang perkembangan dunia ini semakin tidak ada batas, semuanya bisa dan mudah diakses. Tentu justru sebetulnya kita bertanya kalau misalnya ada organisasi kemasyarakatan, apalagi organisasi kemasyarakatan Islam seperti Kahmi ini tidak punya perwakilan di luar negeri. Itu artinya bahwa kalau memang itu tidak terjadi, mungkin kita memang termasuk orang-orang atau kelompok atau golongan yang tertinggal. Nah, oleh karena itu kita patut bersyukur bahwa hingga hari ini antusiasme warga keluarga besar Kahmi untuk bisa berhimpun di luar negeri ini semakin tinggi. Di periode yang lalu kita cuman punya hanya satu majelis perwakilan yaitu di Malaysia. Memang sudah ada 2 atau 3 periode yang lalu kita bentuk. Nah, alhamdulillah sekarang kita baru saja melantik ada 2 majelis perwakilan, yang terakhir kemarin di Eropa Raya dan sebelumnya di Turki. Nah, dalam waktu dekat ini kita akan ada 5 lagi insya Allah. Yang pertama itu hari ini insya Allah dalam waktu dekat ya, nanti akan terbentuk dan kemudian kita lantik majelis perwakilan di Australia dan New Zealand. Kemudian ada juga di Amerika, kemudian di Afrika,
kemudian juga ada di Rusia dan di Iran. Nah, tentu kami di Majelis Nasional KAHMI akan terus mendorong, ya, apalagi kita sekarang memiliki ketua bidang hubungan internasional yang juga punya pengalaman banyak di urusan luar negeri. Nah, tentu ini akan memudahkan kita untuk bisa melakukan penghimpunan di daerah-daerah di negara-negara yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira juga kehadiran Majelis Perwakilan KAHMI di luar negeri ini mempunyai beberapa makna. Yang pertama adalah tentu ini menjadi etalase juga, ya, etalase masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam Indonesia ke mata dunia internasional. Ya, tentu kita juga tidak boleh berhenti, ya, tidak boleh berhenti untuk selalu menampakkan wajah Indonesia ke seluruh dunia yang secara baik. Apalagi seperti yang kita ketahui, Indonesia ini adalah negara mayoritas Muslim yang termasuk terbesar di dunia, yang juga menjadi perhatian, ya. Bukan hanya sebagai masyarakat yang mayoritas Islam, tapi juga punya nilai strategis yang luar biasa, baik dari geopolitik, geoekonomi maupun geostrategis yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita harus juga bisa membangun komunikasi yang cukup baik dengan masyarakat internasional. Nah, hari-hari belakangan ini tentu kan dunia termasuk Indonesia juga selalu dilanda isu-isu yang sebetulnya tidak mengenakkan buat masyarakat atau umat Islam. Selalu ada pertentangan-pertentangan antara Islam dengan kekuatan-kekuatan tertentu, ya. Nah, oleh karena itu kita yang diajarkan di HMI yang bagaimana melihat atau mendapatkan pengetahuan tentang Islam ini adalah Islam yang universal, gitu ya, agama universal, dan kemudian Islam yang rahmatan lil alamin, yang kita mempunyai ciri khas bukan hanya sekedar mempunyai komitmen keislaman, tetapi juga kita juga mempunyai komitmen untuk membangun satu bangsa yang hadir, punya kontribusi terhadap negara dan dunia yang lain. Dan juga kita sebagai manusia yang punya ciri khas terus membangun dan mengasah intelektualitas kita, yang kemudian itu menjadi bahasa-bahasa yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat di seluruh dunia. Nah, ini yang saya kira juga menjadi salah satu misi penting kenapa Majelis Perwakilan KAHMI ini hadir di negara-negara luar. Dan saya kira semakin banyak nanti perwakilan KAHMI di luar negeri, mudah-mudahan ini bisa membuat, ya, wajah Indonesia semakin sejuk di mata internasional, dan kemudian kita bisa membangun kerjasama buat kepentingan bangsa, negara, dan umat Islam secara keseluruhan, dan tentu bangsa kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tentu saya kira kita juga tidak boleh lupa juga bahwa posisi apapun kemudian kehadiran dimanapun kita berada, itu harus juga punya kontribusi terhadap bangsa dan negara kita. Ya, beberapa tahun terakhir tentu isu tentang diaspora, ya, terus kemudian dipertentangkan antara brain drain dengan gain drain, gitu ya. Ini saya kira mungkin harus kita teruskan, ya. Mungkin perlu ada upaya yang lebih serius, ya. Bagaimana supaya masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri itu juga punya kontribusi terhadap kemajuan dan pembangunan yang ada di Indonesia. Sekitar tahun 2010, ya, saya pernah juga hadir bersama Prof. Aris Satria, itu diundang, ada pertemuan pelajar dan masyarakat Indonesia di Den Haag pada saat itu, dan setelah itu dibentuklah ada I4, Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia, yang sebetulnya pada saat itu ya saya bisa mengatakan mulainya
dibicarakan tentang isu diaspora yang kemudian dilanjutkan oleh Dino Patijala dan seterusnya gitu. Nah, saya kira aktivitas-aktivitas ya, apalagi sekarang kan sudah bisa dimudahkan untuk bisa berkomunikasi. Bagaimana membangun ikatan yang lebih kuat antara cendekiawan intelektual yang Indonesia yang ada di luar negeri ini bisa dimulai lagi oleh kawan-kawan KAHMI yang ada di luar negeri. Ya. Sehingga memang kehadiran KAHMI itu juga bisa dirasakan manfaatnya bukan hanya di kalangan KAHMI saja yang ada di luar negeri, tapi juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, ini yang saya kira juga penting untuk dilakukan oleh kawan-kawan yang nanti membentuk KAHMI atau perwakilan KAHMI di luar negeri. Nah, tentu terakhir juga kita tidak boleh lupa juga untuk bagaimana kehadiran kawan-kawan di sana untuk bisa membesarkan organisasi kita, ya, KAHMI tentunya. Tentu KAHMI ini adalah organisasi yang terus harus kita kembangkan, ya. Saya selalu mengatakan di mana-mana KAHMI ini ada karena HMI. Ya. Jadi HMI ini adalah sumber mata air kita. Nah, tentu bagaimana kehadiran ya perwakilan KAHMI di luar negeri itu juga bisa dirasakan manfaatnya buat HMI, ya. Bagaimana kita juga bisa mendorong atau paling tidak memberikan akses ya, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia KAHMI, ya. Karena memang semakin berkembang ya banyaknya kader-kader baru kita ini juga harus kita kemudian bisa kita akses, bisa kita distribusikan kepada tempat-tempat yang bisa mengembangkan diri masing-masing kader dan juga mengembangkan diri organisasi kita sebagai organisasi yang intelektual. Saya kira tidak bisa juga dihilangkan ya image orang yang tinggal di luar negeri itu kan sesuatu yang dinilai lebih paling tidak dalam pengembangan kapasitas intelektual, ya. Jadi akses kita ke universitas-universitas, kemudian perguruan-perguruan tinggi di luar negeri yang bisa kemudian nanti meningkatkan kualitas sumber daya manusia HMI dan KAHMI, ini saya kira penting juga untuk dikonsolidasikan. Nah, jadi saya kira itulah beberapa catatan penting kenapa kita merasa harus mengendorse ya, memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan majelis-majelis perwakilan yang ada di luar negeri. Jadi sekali lagi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat buat Adinda Abadi Said Talib dan kawan-kawan yang mengambil inisiatif dan kemudian hari ini melaksanakan halal bihalal. Kami Majelis Nasional KAHMI memberikan dukungan penuh ya untuk bisa terbentuknya segera dan juga mungkin di daerah yang lain ya oleh Mas Bambang Susanto, dan kita punya banyak media untuk bisa sering berkomunikasi, dan juga kami titip kepada Pak Muhammad Najib ya, terutama nanti Pak Duta Besar, jadi tolong nanti juga dibangun, dikomunikasi dan dibina majelis perwakilan KAHMI di sana, sehingga nanti kita semuanya merasa punya manfaat tentang kehadiran KAHMI di seluruh dunia. Sekali lagi saya berikan terima kasih juga kepada Prof. Arief Satria yang akan kita nanti sama-sama dengarkan orasinya, dan selamat buat kita semua. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibuka dulu Bang acaranya. Oh ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka halal bihalal yang diselenggarakan oleh Majelis Perwakilan KAHMI Australia New Zealand
Dengan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk Anda Madoli Kurnia Tanjung atas sambutan dan telah berkenan untuk membuka acara halal bihalal ini. Mungkin sebelum acara keynote speaker, mungkin Yunda Siti Zuhro berkenan untuk memberikan motivasi juga sepatah kata buat kami untuk bagaimana berkontribusi di Australia dan New Zealand. Yunda. Oke, kayaknya off. Udah nggak ada kayaknya, Mas. Ya, udah tidak ada. Oke, mungkin Udah gabung. Oh, Yunda Siti Zuhro. Ya. Halo. Mungkin berkenan untuk memberikan sepatah dua kata untuk teman-teman alumni yang ada di Australia dan New Zealand. Iya. Oke. Terima kasih banyak moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur karya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semangat ya dan kemudahan bagi kita semua para alumni yang tergabung dalam KAHMI ya sekarang dan yang berdiaspora yang luar biasa ini. Kita masih suasana lebaran tentunya saya menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ini sedang mudik ceritanya. 3 tahun lebih tidak pernah mudik, saya mudik. Ditelepon Sekjen Manimbang tadi itu baru sampai di Malang. Jadi saya izin dulu bersih-bersih mandi dulu. Ini gagap karena pakai HP, tidak biasa pakai HP saya. Mau jawab malah hilang tadi. Terima kasih, saya menyimak dengan seksama apa yang sudah disampaikan baik oleh Mas Bambang sebagai Ketua Bidang Hubungan Internasional yang luar biasa. Ini tentu masih Your Excellency ya Mas Bambang ini. Saya juga diinfokan tentang acara ini ya. Saya sangat mengapresiasi inisiatif ya untuk melakukan halal bihalal yang melibatkan tentunya khususnya duta-duta besar baik yang tadi itu Mas Najib dan juga yang ada di Australia gitu ya. Tadi itu New Zealand dan Australia yang menurut saya pernah sekolah di Australia, tentunya ini sangat menyenangkan gitu ya. Kami dulu aktif di HPPIA dan juga acara-acara yang pengajian ya. Tentu ini kalau ada KAHMI gitu ya, berdiri di New Zealand, berdiri di Australia, tentunya tadi itu seperti arahan dari sambutan dari koordinator presidium Dr. Doli ya, sangat bagus ya. Ini tidak hanya menghadirkan keislaman kita ya, wajah kita yang damai gitu ya di internasional, dilihat oleh masyarakat internasional, tapi juga sebagai kader insan cita gitu ya, kita mampu melakukan siar-siar bahwa Islam tidak seperti itu gitu ya. Nah, ini yang perlu mungkin dilakukan satu nantinya gitu ya, agenda aksi apa yang bisa kita berkontribusi tadi itu. Jadi untuk tidak sekedar mendirikan KAHMI saja, berhenti di situ saja ya, baik di New Zealand maupun di Australia, tapi tentu ada misi yang besar sekali gitu ya, misi yang visioner dari KAHMI itu sendiri, yang tadi itu sebetulnya sinergi antara HMI dan KAHMI. Nah ini yang kita harapkan ya,
tentunya ke depan itu kami memberikan pencerahan-pencerahan. Jadi ibaratnya ada keislaman, keindonesiaan gitu ya, bagaimana kita memahami kemajemukan gitu ya, bagaimana memahami dimensi kemanusiaan dan kebersamaan itu. Nah itu mungkin tagline yang bisa kita kembangkan ke depan adalah sisi atau dimensi kemanusiaan. Kemanusiaan, kemajemukan dan kebersamaan. Itu mungkin ada wajah baru dari kami ya untuk menjawab tantangan adanya pembelahan dalam masyarakat ya. Tentu wajah kita sedang tidak elok dilihat luar gitu ya. Bagaimana kami turun gunung gitu ya, menyampaikan hal-hal yang bisa membuat katakan gitu ya, memberikan akselerasi gitu ya, tidak sekedar kita anti Islamofobia, tapi bagaimana menghadirkan kebaruan pendekatan-pendekatan yang membuat katakan masyarakat internasional sangat mengapresiasi gitu ya praktek-praktek yang tentunya dengan idiom baru tadi itu atau benchmarking ya atau icon baru dari KAHMI yaitu kemanusiaan, kemajemukan dan kebersamaan tadi itu. Itu menurut saya kalau itu bisa kita aplikasikan selain 5 insan cita itu luar biasa sekali. Jadi rumusan itu yang mungkin bisa mulai kita tancapkan untuk kita bumikan gitu ya. Kita sosialisasikan baik di domestik maupun juga menggaung ke internasional kan gitu. Nah ini yang mungkin belum pernah kita pikirkan secara serius ya, dimensi kemanusiaan, kemajemukan dan kebersamaan itu selain keislaman dan keindonesiaan tadi itu. Itu yang mungkin kehadiran baru ya untuk menjawab tantangan pembelahan dalam masyarakat yang membuat lalu dikotomi ya antara katakan bahasa-bahasa atau kosa-kosa kata yang sangat tidak positif yang belakangan ini digunakan. Nah itu kita menghadirkan kebaruan untuk menjawab katakan gitu ya pembelahan dalam masyarakat sehingga di masyarakat internasional juga bisa menangkap gitu ya, bahwa ada semacam solusi-solusi yang serius di Indonesia terhadap tentunya gitu ya wajah kita yang masih bopeng-bopeng gitu ya karena lalu Islam seolah-olah radikal, Islam yang tidak rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi Islam itu juga peace kan gitu ya. Nah, ini yang mungkin saya senang ada Mas Bambang sekarang sangat aktif ya sebagai Ketua Hubungan Internasional, kita membumikan itu ke internasional. Jadi mensosialisasikan itu di internasional melalui tentunya KAHMI yang sudah berdiri di Eropa kemarin yang sudah digagas dan sudah diaplikasikan. Sekjen sudah ke Eropa kemarin. Nah, sekarang tadi itu Bang Korpres sudah menyampaikan, Bang Doli menyampaikan akan ada beberapa lagi. Nah ini menurut saya tentunya menjadi satu fenomena baru yang kita isi, kita respon gitu. Saya sangat mengapresiasi tentunya ini luar biasa. Jadi prospektif menurut saya ini langkah-langkah strategis yang prospektif untuk KAHMI ke depan memikirkan hal yang sifatnya sangat visioner seperti itu. Jadi kita berpikir secara serius tentang solusi terhadap bagaimana wajah Indonesia supaya dikenal oleh masyarakat internasional itu jauh lebih peaceful gitu ya. Dan tentunya jauh lebih bisa menjadi satu showroom gitu ya, showroom besar bagi kemajemukan yang tidak lip service, tapi kemajemukan yang mendamaikan, yang damai dan sebagainya tadi itu. Mungkin itu yang penting ya untuk kita lakukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukannya Indah. Acara selanjutnya mungkin acara yang kita tunggu-tunggu. Keynote speaker sebagai pancingan dari Profesor Arif Satria sehingga nanti akan dilanjutkan dalam sesi diskusi dan halal bihalal oleh nanti moderator. Untuk hal ini kami limpahkan waktu dan tempat kepada Profesor Arif Satria. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minal wal faizin taqabbalallahu minna minkum kullu am wa antum bi khair. Yang saya hormati Korpres, Mas Doli dan juga Bu
Mbak Wiwi selaku Presidium, dan Pak Sekjen, Mas Manimbang, serta Mas Bambang, Mas Abadi, ya, dan hadirin sekalian para peserta, dan juga Mas Najib, ini yang mendapat tugas mulia menjadi atase di Australia. Saya mau izin, saya sudah sampaikan ke Mas Talib tadi bahwa saya hanya bisa sampai jam 5, sehingga mungkin saya hanya bisa 5 menit menyampaikan beberapa poin-poin penting, ya. Siap. Jadi pada intinya adalah bahwa yang kita harapkan adalah bahwa ini pergerakan perubahan ini luar biasa. Perubahan ini berkembang sangat luar biasa, dan kemudian mau tidak mau bahwa kita sebagai umat Islam harus terus berada dalam rel kemajuan. Jadi orientasi pada bergerak maju ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali, karena didasari pada dua hal. Yang pertama adalah menjalankan fungsi manusia sebagai khalifah fil ard, ya, yang tugasnya adalah memakmurkan dan sekaligus menjaga kehidupan dunia dan dari kerusakan. Dan tentu orientasi maju ini juga merupakan konsekuensi dari tanggung jawab manusia yang memang diciptakan untuk menjaga bumi. Karena manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna, yang dikaruniai kelebihan daripada makhluk-makhluk yang lain. Ahsanut taqwim, ya. Kemudian yang kedua, tentu karena kita perlu dan harus terus mensyukuri nikmat yang tak terhingga, baik nikmat kehidupan, nikmat akal, nikmat kemerdekaan, dan nikmat iman. Dan nikmat ini kalau kita syukuri tentu akan secara akumulatif membesar dan besar. Kalau kita ini bisa melakukan satu tindakan-tindakan yang memberikan impact pada perubahan. Tentu kita sebagai bagian dari KAHMI, ya, punya tugas mulia sekali untuk terus melakukan amal soleh yang impactful, yang memberikan dampak, ya, pada perubahan untuk kemaslahatan. Dan kalau kita tahu bahwa agama Islam, agama kita ini adalah agama-agama yang memang mendorong adanya nilai-nilai kemajuan. Saya kemarin saya tulis, ya, di media Indonesia tentang beberapa poin-poin penting yang saya pelajari, yang itu nilai-nilai minimal yang ada, dan saya yakin teman-teman semua yang ada di sini bisa mengeksplor lebih jauh tambahan-tambahan nilai apa yang bisa kita terus eksplorasi untuk sebagai bagian dari nilai kemajuan. Yang pertama adalah orientasi sebagai learner, sebagai pembelajar. Karena ayat pertama kali kita ini adalah Iqra, yang artinya membaca. Jadi literasi ini sangat penting sekali, ya, untuk membangun masyarakat. Namun membaca ini bisa dimaknai lebih luas, tidak saja membaca teks, tetapi juga membaca konteks. Dan mengapa membaca konteks menjadi penting? Karena memang hidup ini dinamis, ya. Hidup selalu mengalami perubahan, dan kita tentu ditugaskan untuk terus menggali nilai-nilai yang terkandung dalam teks untuk diterapkan dalam berbagai konteks sesuai dengan dimensi ruang dan waktu. Jadi mempelajari teks untuk mengamati konteks ini adalah aktivitas pembelajaran yang menurut saya sangat luar biasa, dan sosok, ya, pembelajar yang dikenal oleh Al-Quran itu adalah sosok ulul albab. Ya, saya kira semua sudah tahu surat Al-Imran ayat 190-191, ya. Mereka itu adalah yang jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Jadi orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi sosok ulul albab ini adalah sosok pembelajar sejati, ya, baik pembelajar atas fenomena alam, fenomena sosial, dan juga pembelajar atas wahyu yang diturunkan Allah. Karena membenarkan wahyu itu harus punya akal, harus dengan sifat sebagai seorang learner. Dan kita tahu bahwa banyak kisah dalam Al-Quran yang juga menjadi bahan pelajaran untuk peringatan ke depan. Dan hanya ulul albab yang mampu belajar dari kisah-kisah tersebut. Seperti dalam surat Yusuf ayat 111, ya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang berakal, orang ulul albab, ya. Jadi sosok ulul albab ini sosok belajar sejati karena terus berpikir dan berpikir, sehingga akumulasi ilmu terus berkembang untuk bisa diamalkan. Inilah mengapa Allah meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu, ya. Tentu karena orang-orang yang berilmu inilah yang diharapkan bisa terus menebar rahmat di muka bumi. Orang berilmu lah yang bisa merancang arah perubahan sosial, ya. Dan tentu orang-orang yang pembelajar biasa dengan ulul albab ini berbeda. Bedanya apa? Bedanya kalau ulul albab adalah orang yang bisa menyeimbangkan antara pikir dan zikir.
Jadi intensitas zikir ini membuat orang ulul albab menyadari bahwa ilmunya memang menjadi sangat terbatas sekali, ibarat setetes air di antara lautan samudra, ya. Dan tentu sikap rendah hati ini yang akan terus mendorong ulul albab untuk terus belajar dan belajar, berpikir dan berpikir. Nah, oleh karena itu sosok ini menurut saya sangat semakin penting diharapkan untuk transformasi bangsa ini, ya, karena dalam era yang serba cepat ini, maka sosok ulul albab ini harus kita maknai juga sebagai sosok yang adaptif, ya, dengan pola pikir yang growth mindset, punya pola pikir tumbuh yang terus memacu skill dengan kompetensi baru, dengan learning agility yang tinggi, kecepatan belajar yang tinggi, yang bisa berperan menjadi trendsetter perubahan. Nilai yang kedua adalah orientasi pada masa depan. Jadi tentu ada dua dimensi masa depan, ya, masa depan dunia dan masa depan di akhirat. Karena Allah berfirman surat Al-Hasyr ayat 18 ini, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah pada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ini merupakan fondasi bagi visi masa depan. Jadi visi besar seorang umat adalah menjadi hamba yang berbahagia di dunia dan akhirat. Kali ini karena kesadaran bahwa akhirat lebih abadi daripada dunia, namun untuk menuju akhirat kita juga harus melewati jembatan dunia. Faidah kudatis sholah, fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadkurullah katsirun alakum tuflihun. Jadi apabila setelah tunaikan sholat, maka bertepatlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Juga wabtagi fi ma'atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi juga carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu di akhir. Tapi janganlah kamu melupakan dunia juga. Jadi memang ini orientasi keseimbangan dunia akhir menjadi penting. Jadi surat yang terakhir saya bacakan adalah surat Qasas ayat 77, ya, yang mengisahkan sebenarnya kisahnya kisah Qarun. Jadi Qarun itu berlimpah harta, dulunya miskin tapi saleh, kemudian dia minta Musa untuk didoakan supaya kaya. Setelah kaya, dia sombong, meninggalkan ibadah, tidak lagi peduli pada sesama. Itulah yang kemudian ayat itu turun, bahwa ternyata Qarun lebih cinta dunia daripada akhirat. Jadi ini kombinasi dunia akhirat ini menjadi sesuatu yang menurut saya sangat penting sekali untuk terus kita jaga. Orientasi yang ketiga, nilai yang ketiga adalah tentang waktu dan kualitas kerja. Jadi kualitas kerja ini adalah orientasi bagi seorang yang beriman, dan ini tercermin dari melekatnya dua kata, ya. Jadi beriman dan beramal soleh, di mana-mana sih, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihah, illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Selalu beriman dan beramal soleh itu dua kata yang selalu melekat. Dan ini adalah konsekuensi, ya, bahwa dunia dan akhirat itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan secara seimbang. Sehingga orang menuju akhirat perlu kehidupan dunia yang baik, ya. Kehidupan yang baik di dunia perlu kualitas kerja yang baik. Kualitas kerja yang baik perlu pemanfaatan waktu yang baik. Artinya setiap waktu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berbuat baik. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW bersabda tidak ada waktu menurut Nabi Muhammad, dua nikmat yang banyak manusia tertipu, ya. Nikmatani maghbun fihi makatsirun minan nas. Jadi ada dua. Yang pertama adalah as-sihah, kemudian dua al-furah. Nikmat sehat dan waktu luang. Itu adalah banyak nikmat manusia yang kemudian tertipu, sehingga tidak bisa mensyukuri sehat, tidak bisa mensyukuri waktu. Dan Allah juga mengingatkan surat Al-Asr wal asri innal insana lafi khusrin. Orang-orang juga rugi karena waktu, ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihah, orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi itu iman dan amal soleh itu adalah dua hal yang artinya hablum minallah dan hablum minan nas. Ini dua hal yang harus terus kita dorong, dan itu kata itu selalu melekat dalam Al-Quran yang sekaligus mengisyaratkan kepada kita agar kita terlalu mengerjakan banyak hal tentang amal soleh yang impactful itu. Nah, jadi juga kata-kata ahsanu amalah. Jadi ahsanu amalah juga sama, itu kualitas kerja yang lebih baik lagi. Karena itu kita harus dituntut untuk bisa menjadi orang bisa memiliki kualitas kerja yang baik, yang ahsanu amalah, yaitu amal-amal yang memiliki impact pada perubahan, yang memiliki manfaat. Tentu ada level manfaat, ya. Ada orang yang hanya bisa memberi manfaat jangka pendek, spontan. Tapi ada juga orang yang bisa manfaat jangka panjang. Jadi kalau kita misalnya ngasih ilmu pada orang lain dan ilmunya bermanfaat untuk kemaslahatan manusia, artinya manfaat yang diciptakan berdimensi luas. Baik cakupan penerima manfaat yang sangat banyak maupun durasi manfaat yang lebih lama. Tapi juga kita menghasilkan inovasi-inovasi unggul, menghasilkan teknologi-teknologi maju yang bisa memberi solusi atas masalah kehidupan. Tentu ini juga menjadi manfaat yang berkelanjutan, sustainable, manfaat yang memiliki sustainability yang tinggi.
inilah yang barangkali juga sama yang dimasukkan dalam terminologi ya, dalam surat Yasin ayat 12 ya. Innan hamil ma'atun atau maqaddamu wa atharuhum, peninggalan-peninggalan mereka. Jadi Allah itu akan mencatat apa yang kita kerjakan, apa yang ditinggalkan, legacy. Jadi kalau kita mampu meninggalkan legacy yang bermanfaat untuk dunia, artinya itu adalah merupakan bekal kita untuk akhirat. Nah, oleh karena itu kita perlu sekali untuk terus orientasi pada peningkatan kualitas kerja, ya juga orientasi pada pemanfaatan waktu untuk menghasilkan legacy-legacy menyejarah yang bermanfaat untuk kemajuan kehidupan yang berkelanjutan. Kemudian nilai yang keempat adalah orientasi untuk saling menginspirasi dan kolaborasi. Jadi surat Al-Asr tadi sebenarnya sekaligus menegaskan bahwa wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahwa kita juga harus menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Jadi ayat ini juga penting ya di tengah masalah dan tantangan kehidupan kita yang terus berubah dan juga banyak masalah. Dan kita juga perlu ide, perlu motivasi, perlu pemikiran. Itulah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita itu harus terus tolong menolong ya, kolaborasi dalam berbagai kebaikan dan urusan ketakwaan. Nah, oleh karena itu sekalian, ini adalah ayat sekaligus menggambarkan bahwa manusia ini adalah makhluk sosial yang memerlukan sikap saling tergantung, interdependensi. Jadi kita di era sekarang yang penuh kecepatan, ketidakpastian dan kompleksitas ini memang perlu skill kolaborasi yang lebih kuat. Jadi kolaborasi ini adalah modal penting untuk lahirnya sebuah inovasi, dan hampir semua inovasi yang disruptif itu adalah inovasi hasil kolaborasi. Nilai yang kelima adalah soal integritas. Jadi integritas ini bicara tentang, kalau kita bicara kolaborasi tadi, kolaborasi yang abadi, yang sustain adalah kolaborasi basisnya adalah saling percaya, trust, basisnya adalah kepercayaan. Dan Fukuyama mengatakan bahwa negara-negara maju adalah negara-negara yang memiliki high trust society, masyarakat dengan rasa saling percaya yang tinggi. Dan mereka bisa saling percaya karena apa? Karena memiliki integritas yang kuat, yang berpegang pada prinsip kejujuran. Ya, jadi Allah berkali-kali mengatakan, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang yang benar, yang jujur, atau ayat 119 misalnya. Nah, jadi ini juga selaras dengan apa menjadi riset Thomas Stanley yang mengatakan bahwa dari 100 faktor sukses ini ternyata nomor satu adalah kejujuran, bukan kepintaran, bukan di mana kita sekolah, bukan berapa nilai sekolah kita. Jadi jelas Islam itu mengajarkan pada kita tentang kejujuran, dan keteladanan Rasulullah itu adalah nyata sekali sehingga beliau dijulukin Al-Amin oleh suku Quraisy. Kemudian nilai yang keenam adalah tentang positive thinking. Ini untuk mendorong kemajuan itu positive thinking menjadi penting. Surat Al-Insyirah ayat 5 misalnya, setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan, ya. Fa inna ma'al usri yusra. Kita dilatih bersifat positif atas kejadian apapun, ya. Juga kita ini dalam surat Al-Baqarah ayat 216 ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, ya. Jadi boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, ya. Jadi itu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dan Nabi juga mengatakan bahwa Allah itu berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku, aku bersamanya apabila ia mohon kepadaku. Jadi positive thinking menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Ada mindset yang selalu berpikir positif, melihat kenyataan-kenyataan yang ada, selalu berani, dan kemudian berlapang dada mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Yang terakhir adalah soal yang ketujuh, nilai-nilai tentang proaktif dan inisiatif, ya. Jadi nilai ini surat Ar-Ra'd ayat 11 jelaskan bahwa Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri akan mengubahnya. Nah, sinilah masa depan kita akan ditentukan oleh kita sendiri. Jadi maju mundurnya kehidupan kita sangat tergantung dari sikap proaktif dan inisiatif kita melalui visi, strategi, dan eksekusi yang kita lakukan. Jadi saya kira tegas ya bahwa dalam surat An-Najm ayat 39 misalnya, seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Artinya upaya mewujudkan visi hidup kita ini diperlukan sebuah langkah proaktif. Tidak ada yang datang tiba-tiba, semua memerlukan usaha dan melewati tahapan proses. Oleh karena itu penguatan kualitas sikap proaktif dan daya inisiatif saya kira sangat diperlukan. Jadi kira-kira 7 nilai tersebut ini bisa menjadi pilar budaya kemajuan. Dan saya kira budaya kemajuan ini perlu untuk merespon perubahan yang saat ini sedang terjadi. Dan kemajuan secara kultural saya kira sangat penting. Kemajuan secara kultural ini penting sekali, baik konstruksi kemajuan secara material,
seperti teknologi, infrastruktur, ekonomi, dan bangunan fisik lainnya. Tentu kita inginkan adalah kemajuan bangsa dengan kekuatan kombinasi keduanya, yaitu adanya kemajuan secara kultural dan kemajuan secara material. Dan selanjutnya seluruh dimensi kemajuan itu didasari kerangka spiritualitas yang kuat, sehingga iman dan takwa ini tetap menjadi fondasi pokoknya. Oleh karena itu, saya kira 7 nilai inilah yang, dan saya kira masih banyak nilai, saya hanya bisa mengeksplor 7, ya. Moga-moga teman-teman kami bisa mengeksplor dengan nilai lebih luas lagi, nilai lebih banyak lagi, ya, sehingga memang kita terkenalkan wajah bahwa Islam itu pro kemajuan, Islam itu progresif, Islam itu memang mendorong spirit etos kerja untuk kita kemajuan. Sekali demikian dari saya, sekali lagi saya mohon maaf sekali tidak bisa sampai akhir, ya, karena kebetulan ini sudah ditunggu acara lain, ya. Semoga semua sehat walafiat dan semoga lancar rezekinya, ya, dan juga yang penting penuh barokah dan sukses semua untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk Profesor Satria untuk sampaian keynote speaker-nya. Selanjutnya diskusi dan halal yang akan dipandu langsung oleh salah satu kader terbaik Himpunan Mahasiswa Islam yang pada hari kesempatan ke depan akan menjadi salah satu mahasiswa di UNIMELB, University of Melbourne, khususnya Faculty of Law, salah satu fakultas yang hukum terbaik di Australia. Ya, patut bangga, ya. Himpunan Mahasiswa Islam nanti akan menyebar mungkin di University of Melbourne juga. Lebih lanjutnya kami persilahkan pada Saudara Hikam, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kanda Pandi, Kanda Yunda sekalian, Dr. Hadi Ahmad Doli Kurnia, Korpres MN Kahmi, Kanda Manimbang Sekjen, Prof. Dr. Arif Setria, Kanda Bambang Susanto, Kanda Abadi Said Talib, tadi juga ada Kanda Muhammad Najib, dan Kanda Yunda Kahmi Australia New Zealand. Kesempatan ini saya ingin memoderatori diskusi tema pokok kita pada sore hari ini, karena menarik Kanda Yunda sekalian, kita mengusung tema mengoptimalkan spirit Kahmi di Australia untuk kemajuan bangsa. Sejatinya tema ini ketika kita bedah terdapat 2 variabel yang bisa kita kaji secara mendalam. Variabel pertama adalah spirit Kahmi itu sendiri, dan yang kedua adalah kemajuan bangsa. Karena 2 hal ini itu bagaikan variabel yang saling berkaitan satu sama lain. Kalau kita berbicara tentang optimalisasi spirit Kahmi, saya ingin mengutip secara konstitusional pasal 6 Anggaran Dasar Kahmi yang terang menjelaskan bahwa tujuan kami sebenarnya, kalau kita memenggal tujuan dari Kahmi itu sendiri, akan terkesan pragmatis, yaitu terwujudnya cendekiawan Muslim yang mampu menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak. Tetapi jangan lupa ada frasa mulia yang digambarkan setelah frasa yang saya bacakan tadi, yaitu dalam rangka perjuangan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Satu kesatuan tujuan ini menjadi spirit yang tergambar dan menjadi inspirasi visi Majelis Nasional Kahmi. Kalau kita lihat bersama, Majelis Nasional Kahmi mengusung sebuah konsep menjadi penyedia wadah dan media komunikasi serta informasi terkait keluarga besar Kahmi dan keindonesiaan yang berbicara terkait keislaman, yang lagi-lagi bertanggung jawab demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kanda Yunda sekalian, memantik diskusi pada sore hari ini, ada beberapa fenomena fakta sosiologis yang mungkin tidak sama dengan daerah-daerah atau benua lain di luar sana, tapi ada beberapa fenomena yang menarik bahwa kultur atau budaya organisasi di Australia agak sedikit cenderung bersifat structural approach, atau lebih menekankan pada pendekatan pendekatan struktural, cultural approach dibandingkan structural approach, sehingga banyak kelompok organisasi yang berada di Australia yang itu kemudian bersumber atau berasal dari Indonesia. Sebut saja kalau kita lihat di data Kementerian Luar Negeri, ada 76 organisasi Indonesia di Australia,
baik itu organisasi pelajar, mahasiswa, organisasi kebudayaan, masyarakat, hampir bisa kita lihat organisasi ini terlambat atau terhambat berkembang sejak itu berdiri sampai kemudian hari ini. Salah satu faktornya adalah tadi. Bahkan yang menariknya ketika kita kemarin silaturahmi dengan Prof. Najdul Shah Hussein, salah satu tokoh di Melbourne, dan beliau juga merupakan pimpinan organisasi besar Nahdlatul Ulama. Organisasi seprofesional Nahdlatul Ulama pun mengalami kendala untuk berkembang di daerah dan di negara seperti Australia. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk Australia. Oleh sebab karena itu, saya memberikan kesempatan forum untuk dapat memberikan tanggapan, berdiskusi bersama. Kita mulai dari Kanda Abadi Talib. Saya serahkan ke Kanda Abadi untuk dapat memberikan pandangan juga. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Sharing kali ini sebenarnya lebih ini aja sih, lebih kita bertukar pikiran. Mungkin di sini Kanda Yunda juga saya sudah menyampaikan tadi di awal bahwa para alumni HMI di Australia sendiri ini banyak juga nih senior-senior kami, para angkatan-angkatan tahun 90-an nih. Kalau saya sendiri masuk HMI kan tahun 2000-an. Jadi ini mungkin dari kita sambil santai aja karena kan tadi acara halal bihalal yang utama keynote speaker-nya udah ada, dan kebetulan di sini kan ada, mumpung ada nih Kanda Manimbang, ada Kanda Doli dan para jajaran MN Kahmi, mungkin ada teman-teman dari kawan-kawan dari alumni-alumni HMI yang saat ini berada di Australia ingin mengutarakan pendapatnya atau ingin sharing gagasan ataupun ingin bertanya langsung, mumpung ada wadahnya, mumpung ada beliau-beliau juga di sini. Ya silahkan, kami persilahkan mungkin dari ada Bang Haris dulu atau Bang Riswandi atau Yunda Meli, ini alumni-alumni HMI yang saat ini sedang studi PhD di Canberra nih, silahkan. Silakan Bang Haris mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mengutarakan apa ya, cuma saya bersyukur ya ketika Dinda Abdi mengundang saya untuk mengundang lah, memberitahu akan membentuk Kahmi di Australia. Cuma yang jadi persoalan kita kan seberapa banyak penduduk tetap ataupun mahasiswa yang ada di Kahmi yang ada di Australia. Persoalan sekarang kan kita fokus ke mahasiswanya atau ke penduduk tetapnya, dan bagaimana nanti kan pengurusan Kahmi ke depannya. Karena sebagaimana kita ceritakan sebelumnya, rata-rata kan di sini mahasiswa yang mungkinnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dan itu pun jadi persoalan kita juga, bagaimana nanti pengurus Kahmi ke depannya. Kalau mungkin seperti Abdi, mungkin agak enak, sudah penduduk tetap, bisa jadi pengurus Kahmi abadi lah gitu. Pengurus Kahmi abadi di sini karena penduduk tetap. Kalau kami kan mungkin hanya 3 tahun, 4 tahun dan menghilang, balik ke Indonesia. Nah, itu jadi persoalan yang harus dipikirkan. Bagaimana pengurusan Kahmi di Australia dan Selandia Baru ke depannya. Itu mungkin yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama sekali, yang kita pertimbangkan lah ya, siapa saja yang akan jadi pengurus Kahmi nantinya. Kalau mahasiswa, ya mungkin tidak begitu fokus ya, atau kalaupun fokus mungkin ya sementara setahun 2 tahun dan sudah menghilang kembali. Dan bagaimana pergantian pengurusan Kahmi ke depannya? Apakah memang 5 tahun atau diperpendek menjadi 2 tahun atau 3 tahun? Nah, itu kan harus melihat situasi kondisi anggota Kahmi di Australia. Karena rata-rata kalau mahasiswa mungkin tidak bisa bertahan lama mereka di sini. Itu jadi harus dipertimbangkan. Kecuali kalau memang ada beberapa orang penduduk tetap ya, seperti Abadi mungkin bisa jadi ketua Kahmi misalnya
untuk presidium kami 5 tahun atau 10 tahun ya, atau mungkin jadi abadi memang gitu sampai selama di sini. Itu aja mungkin undang-undang yang ingin saya sampaikan dalam acara saat ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin sekalian ya, ada Bang Budi juga nih, Budi Siswanto ya. Beliau juga sama nih, angkatan tahun 90-an juga. Mungkin Bang Budi, silakan Bang. Ada Kanda Faruk juga, Kanda Abadi. Iya. Ya, terima kasih Indah Abadi. Ya, perkenalkan saya Budi. Mohon maaf ini videonya belum nyala. Ya, saya Budi. Kebetulan satu kota sama Mas Haris ini, Pak Haris sih. Ya memang sebenarnya kendala ini ya seperti yang disampaikan Pak Haris tadi sebenarnya. Memang untuk kami ini di Australia ini memang kita perlu ada semacam ini ya kejelasan untuk kepengurusan ke depan, karena ini kan akan berlanjut terus ya sampai nanti kalau posisi student ini seperti kita ini kan akan kembali suatu saat itu ke Indonesia itu. Jadi mungkin yang perlu dipertimbangkan format kepengurusan ke depan seperti apa. Jadi memang alternatifnya yang pertama itu kalau ada memang seperti penduduk tetap di sini itu akan lebih bagus, atau nanti bisa komunikasi dengan student atau gimana, atau periodenya mungkin bisa agak dipersingkat atau diperpanjang itu ya, khusus untuk yang student gitu ya. Terus yang kedua saya rasa memang komunikasi perlu kita jalin terus ya, karena masing-masing kita ini kan punya latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, yang itu saling melengkapi. Itu saya kira kalau kontribusi dari masing-masing kita ini bisa saling melengkapi, saya kira akan bagus untuk kemajuan kami dan kontribusinya ke Australia ini ya, ke sesama kita diaspora di sini. Saya kira itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kali menyampaikan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Terima kasih. Baik. Nah, selanjutnya Yunda Meli, silakan. Ini beliau juga angkatan tahun 90-an. Mungkin mau sekalian diskusi nih Yunda. Beliau sedang PhD juga di Canberra ya. Silakan Yunda. Yunda Meli, dipersilakan. Baik, mungkin sedang ada kendala mungkin secara teknis. Di sini juga ada Mas Faruk saat ini beliau itu selaku Ketua PPI Dunia. Nah, mungkin mau sharing-sharing nih Mas Faruk, silahkan Mas Faruk. Terima kasih Kang Abadi. Talib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Kanda Manimbang yang juga sebagai sekjen. Di sini ada Kanda Doli juga yang saya hormati juga Kanda Bambang Susanto, dan di sini ada Kanda Atikbud juga, Bapak Najib, serta Prof. Siti Zuhro yang juga senior dan dari alumni di PPI Australia juga, dan serta Kanda Yunda sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih, alhamdulillah hari ini kita bisa halal bihalal. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin dari saya. Izin perkenalkan, saya Faruk Ibnul Haki yang saat ini juga kebetulan diamanahi sebagai koordinator PPI Dunia.
terakhir saya ketemu sama Kanda Sekjen Abang Manimbang itu juga di kantor MN Kahmi last year sebelum saat mencuri waktu lockdown kalau nggak salah. Jadi alhamdulillah ini setelah proses silaturahmi tersebut memang pada saat itu saya bersama kolega saya Mas Khairul Anam juga emang diamanahi untuk membuat jejaring Kahmi di luar negeri. Dan alhamdulillah ini Eropa Raya terlebih dahulu gitu kan. Nah ini ternyata ini sudah ada yang menggerakkan di Australia, ada Kang Tolib ini, saya senang sekali jadi alhamdulillah bisa terkoneksi kembali sehingga ini ada suatu motor yang sekiranya ini bisa menjadi sesuatu yang sekiranya nanti akan bisa bermaslahat untuk kebaikan baik itu untuk Indonesia maupun buat anggota-anggota yang ada di luar negeri. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kanda Najib, Kanda Bambang Susanto, bahkan Kanda Manimbang dan juga Prof. Arif dan juga Prof. Siti Zukro bahwa apa yang menjadi utama dari pembentukan Kahmi Australia New Zealand ini adalah bagaimana kita ini akan membentuk sesuatu organisasi yang akan menghubungkan antara HMI dan Kahmi dan juga organisasi-organisasi yang lain yang nantinya itu akan bisa bermanfaat dan ini sejalan dengan apa yang kita miliki dari cita-cita tersebut gitu. Insya Allah juga ini ketika misalkan ini sudah mendapatkan support bahkan terkoneksi yang apa yang ada di Australia ini saya yakin ini bisa menjadi sesuatu yang akan sangat bermanfaat sekali. Untuk apa yang menjadi kendala tadi juga sudah disampaikan sama Bang Haris juga mewakili apa yang menjadi kegelisahan dari teman-teman PhD di Australia juga sehingga ini nanti bisa ada sustainability yang sekiranya nanti akan bisa bermanfaat. Jadi berpikir bahwa Kahmi Australia dan New Zealand memiliki visi yang sekiranya nanti itu bisa memberikan suatu manfaat tidak hanya untuk anggota-anggotanya saja, alumni-alumni dari HMI itu sendiri saja, tetapi bisa memberikan kontribusinya khususnya bagaimana kita ini bisa membersamai misalkan Indonesia Emas 2045. Ini adalah suatu momentum di mana bonus demografi ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan besar harapan Kahmi Australia New Zealand ini bisa mampu untuk memberikan kontribusinya di dalam situ. Mungkin itu yang bisa sedikit kami sampaikan Kang Tolib di sini. Insya Allah kita bisa bersatu padu, berhimpun bersama sehingga nantinya ini bisa memberikan suatu manfaat khususnya buat Ibu Pertiwi kita Indonesia, khususnya untuk bagaimana kita bisa mampu menyumbang dalam Indonesia Emas 2045 ke depan nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan salah hilaf dalam penyampaiannya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin itu pemaparan dari kami nih, para alumni yang saat ini alumni HMI yang berada di Australia, beberapa kendala yang tadi telah disampaikan. Mungkin kami semua minta masukannya dari Kanda Manimbang selaku Sekjen MN Kahmi, minta sepatah dua patah katanya dan juga sekaligus memotivasi kami nih Kanda yang di sini nih. Jadi kami tadi Bang Hari sudah menyampaikan bahwa memang ya namanya teman-teman di sini kan memang student, jadi waktunya ini memang nggak banyak gitu. Artinya mereka punya visanya ini kan visa student, jadi estimasi waktunya ini kan cukup terbatas karena setelah mereka lulus mereka harus kembali juga ke Indonesia. Tapi alhamdulillah beberapa juga saya juga udah menghimpun, alhamdulillah ada beberapa juga yang memang sudah permanen residen atau penduduk tetap di sini. Termasuk juga saya alhamdulillah bersama keluarga dan mudah-mudahan ini juga menjadi harapan yang terang gitu Bang. Artinya kami ini di sini juga memang penuh pikiran nih, karena kan kami di sini juga butuh kader gitu, butuh regenerasi ke depannya. Jadi kalau memang semuanya nanti pada pulang, terus siapa yang meneruskan? Jadi alhamdulillahnya saya juga terus mencari, saya tuh juga terus bersilaturahmi. Siapa tahu ada dengan adanya acara halal bihalal ini,
kita bisa terekspos. Teman-teman yang tadinya mungkin di alumni HMI yang tadinya masih sembunyi-sembunyi ataupun masih belum menunjukkan kehamiannya, siapa tahu dengan adanya acara ini bisa diekspos. Dan saya juga udah ngundang nih, ada majalah Buset juga di sini hadir. Ini salah satu majalah yang juga sangat terkenal Bang di Melbourne ini. Alhamdulillah saya juga udah komunikasi sama salah satu pendirinya gitu, Mbak Vini. Dan alhamdulillah hadir juga di sini. Mudah-mudahan itu bisa menjadi expose. Dan insya Allah nanti setelah acara ini kami juga mau berencana untuk komunikasi dengan beberapa media. Saya juga udah komunikasi dengan Bang Wanton ya. Mudah-mudahan nanti Bang Wanton dan teman-teman yang lain juga bisa bantu untuk expose gitu. Nah mungkin Bang Mandi Bang, silahkan waktu dan tempatnya kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Manimbang dan seluruh Kanda Yunda yang telah berpartisipasi dalam halal kali ini. Catatan penting untuk kita, teman-teman kami di Australia, Kanda Abadi, ditantang oleh Kanda Manimbang untuk segera mengeksekusi, karena Australia merupakan benua yang berpotensi dan mahasiswa di Australia juga, kalau kita lihat hari ini Kanda Yunda begitu banyak kembali ke Indonesia dan menjadi staf, menjadi pengusaha, menjadi pengajar. Ini merupakan potensi besar kami dan HMI untuk lebih berkembang, membantu dan berkontribusi untuk tanah air kita menuju Indonesia Emas 2024. Akhir kata dari saya, pamit undur diri. Saya ada pantun, Kanda Yunda sekalian. Burung elang, burung jalak Bali, burung khas Papua namanya cendrawasih. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf pamit undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep sekali pantunnya dari saudara Hikam. Waalaikumsalam. Cocok memang calon master law. Maaf ini memang. Mungkin itu Kanda Yunda, teman-teman semuanya, acara halal Majelis Perwakilan Australia New Zealand. Mungkin sebagai acara terakhir, sebelum kita tutup, ada sesi foto bersama. Kami harap untuk Kanda Yunda menghidupkan videonya, biar kita bisa tatap muka dan sebagai dokumen bagi teman-teman Majelis Perwakilan kami Australia New Zealand.